Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NPM 2317274 dari kelas F. Saya akan mempresentasikan mengenai progres pembuatan artikel yang saya bikin. Judul dalam artikel tersebut yaitu peran sekolah luar biasa dalam mewujudkan kesetaraan hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif hukum dan sosial. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan hukum masyarakat. Dalam artikel tersebut, ada abstrak yang di dalamnya berisikan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah luar biasa atau SLB dalam mewujudkan kesetaraan hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif hukum dan sosial. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk anak dengan disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Melalui pendekatan yuridis, sosiologis, penelitian ini dilakukan secara kualitatif di salah satu SLB di Jawa Barat, yaitu di Sekolah Luar Biasa Bagian D YPAC Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLB memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, baik melalui penyediaan kurikulum yang adaptif, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan karakter. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan sarana, tenaga pendidik khusus, hingga stigma masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan perhatian serius dari pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak untuk bermimpi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mewujudkannya. Lalu selanjutnya ada pendahuluan yang berisikan pendidikan merupakan hak fundamental setiap manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun, meskipun hukum telah menjamin kesetaraan, anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini masih mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan yang setara. Sekolah luar biasa atau SLB ini hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. SLB bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga merupakan ruang penting bagi anak-anak untuk membangun mimpi, mengembangkan potensi, serta menyiapkan masa depan yang mandiri. Dengan tema yang kita buat yaitu kita semua punya mimpi. Penelitian ini ingin menyoroti bagaimana peran SLB dalam mewujudkan kesetaraan hak tersebut khususnya ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sekolah luar biasa ini sudah tersebar di berbagai daerah, masih banyak tantangan yang dihadapi. Minimnya sarana prasarana, kurangnya tenaga pendidik khusus, hingga stigma negatif dari masyarakat masih menjadi hambatan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di level praktik. Maka, penting untuk melihat bagaimana fungsi sekolah luar biasa ini secara nyata dalam mendukung anak-anak disabilitas agar mereka mendapatkan hak yang sama dalam menjunjung pendidikan serta menggapai mimpi mereka. Lalu dalam artikel ini, saya membuat metode penelitian dibagi menjadi 4, yaitu ada jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji norma-norma hukum dalam kaitannya dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Ya, selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Bagian D YPAC Bandung yang melayani berbagai jenis kebutuhan khusus seperti tunarungu, tunagrahita, dan autism. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, melakukan observasi dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah luar biasa, berinteraksi dengan guru-guru dan siswa, serta melihat fasilitas yang tersedia di sekolah luar biasa tersebut. Lalu, yang kedua, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru, serta siswa, serta orang tua juga untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi. Lalu, yang ketiga ada studi pustaka.
yaitu kita menganalisis berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Pendidikan terkait pendidikan yang inklusif. Lalu ada teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dengan menghubungkan pertemuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta teori sosial mengenai inklusi dan keadilan. Mungkin cukup sekian progres mengenai artikel yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.